Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan sebelumnya saya menjelaskan atau membagikan 5 novel fiksi favorit saya yang merupakan novel-novel yang merubah hidup saya dari Hatta yang culun, cupu dan gak ngerti apa-apa. Gara-gara novel fiksi itu memberikan motivasi tersendiri buat hidup saya dan membuat saya menjadi lebih dewasa dan menjadi Hatta seperti ini gitu, at least gak malu-maluin banget lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 5 buku biografi yang merupakan favorit saya dan saya rekomendasikan buat teman-teman untuk baca buku-buku tersebut. Nah, buku apa aja itu? Pertama adalah buku Elon Musk lah, ini dia. Ini ada edisi bahasa Inggris, ada edisi bahasa Indonesianya, jadi bebas sih, dan edisi bahasa Indonesianya juga terjemahnya bagus juga kok, jadi nggak begitu ada masalah. Jadi ditulis oleh Ashley Finch, maaf ya kalau saya salah ya, kurang lebih Ashley Finch, jadi bisa dibaca Ashley, lah ini pronunciasinya kayak gimana saya juga sulit juga. Nah, buku ini menceritakan apa sih? Jadi buku Elon Musk ini, biografi Elon Musk ini, itu menceritakan bagaimana Elon Musk itu membuat kerajaan SpaceX ini dan juga Tesla gitu. Tapi step back dikit, buku ini juga menjelaskan masa kecil Elon Musk, bagaimana Elon Musk itu sekolah waktu di Afrika Selatan. Sebenarnya Elon Musk bukanlah orang terpandai saat sekolah, tapi Elon Musk emang dia sangat tertarik dengan game, dengan internet, sampai juga saat kuliah dia juga masih tetap tertarik dengan internet karena dia merasa internet itu masa depan saat itu, sehingga dia mencurahkan energinya di situ. Nah, kalau misalnya kita melihat Elon Musk yang sukses sekarang, nah ini bisa menjadi motivasi tersendiri lah buku ini, karena di balik kesuksesan itu Elon Musk mengalami banyak kegagalan lah sebenarnya itu. Mulai dari dimana dia itu dulu itu sempat dipecat jadi CEO PayPal, kemudian juga waktu SpaceX sama Tesla sempat rugi miliaran dolar lah kalau nggak salah, atau jutaan dolar kalau nggak salah. Jadi bagaimana sih Elon Musk itu bangun dan juga nggak menyerah begitu aja gitu, dan dia akhirnya sedikit demi sedikit mengimprove dirinya dan juga bagaimana dia itu bisa mengembangkan teknologinya bisa sampai sekarang. Dan bisa dilihat dari buku ini juga bahwa Elon Musk itu orangnya tuh emang sangat-sangat ambisius gitu. Bahkan ada satu cerita menarik bagaimana waktu bikin SpaceX ini ya, jadi ada salah satu komponen yang harganya itu $1 juta atau sekian gitu, lupa saya, yang which is kalau dirupiahin $1 juta berarti 10 triliun ya. Kemudian dia minta pegawainya untuk bagaimana caranya supaya part ini ataupun part dari SpaceX, barang dari SpaceX itu jadi sekitar $10.000 gitu. Awalnya sih pegawainya itu sangat-sangat reluctant ya, mana mungkin gitu bisa turun 100 kali lipat gitu. Tapi ya akhirnya terjadi gitu. Jadi yang saat ini teman-teman lihat SpaceX, bagaimana SpaceX itu sekali peluncuran itu hemat 100 kali lipat daripada peluncuran roket seperti pada umumnya gitu ya, karena emang Elon Musk concern banget di situ dan dia make it happen bagaimanapun caranya supaya roket itu lepas landas dengan harga yang relatif lebih murah, seperti itu. Tadi yang nomor 5 Elon Musk, selanjutnya apa? Nah, ini dari dalam negeri saya suka nih, Douwe Dekker. Nah, kenapa Douwe Dekker ini menjadi salah satu buku favorit saya? Buat teman-teman yang nggak tahu, nama Indonesianya Douwe Dekker ini Setiabudi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu banyak jalan Setiabudi ya namanya Douwe Dekker ini gitu. Jadi kenapa ini menjadi favorit saya? Karena Douwe Dekker ini buat teman-teman ketahui dia itu orang Belanda, bahkan lahirnya aja di Amsterdam gitu. Jadi dia campuran lah, ada Indonesianya juga. Dan dia adalah salah satu orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, orang Belanda memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Dan Douwe Dekker ini adalah orang pertama yang menginisiasi partai pertama kali di Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang Douwe Dekker ini yang memperakasai lah pergerakan yang ada di Indonesia. Dan Soekarno pun bilang bahwa Douwe Dekker ini gurunya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerti seluk-beluk negara Indonesia ini gitu,
buku biografi Dawes Dekker ini bisa menjadi salah satu referensi bagus buat teman-teman gitu. Oke. Dan aja judulnya aja sang inspirator revolusi gitu. Buat Soekarno, Dawes Dekker adalah gurunya. Buat Dawes Dekker, Soekarno adalah sang juru penyelamat, katanya gitu. Dan memang di sini tuh banyak banget sisi lain dari seorang pahlawan itu seperti apa ya. Terlepas dari pro kontranya, kita juga bakal mengerti bagaimana Dawes Dekker juga terlibat dalam beberapa friksi lah dengan Soekarno gitu. Dan menariknya satu lagi, Dawes Dekker ini saat proklamasi kemerdekaan ini, Dawes Dekker ini diasingkan gitu. Jadi saat proklamasi kemerdekaan ini Dawes Dekker nggak ada di situ gitu. Jadi orang yang mempertaruhkan jiwa raganya, tapi saat hari hanya dia nggak bisa karena dia diasingkan oleh Belanda kalau nggak salah. Ya nanti kalau misalnya salah bisa dikoreksi lah ya di kolom komentar. Kurang lebih gitu. Buat teman-teman, Dawes Dekker ini salah satu buku yang sangat-sangat direkomendasikan untuk dibaca. Dawes Dekker. Buku selanjutnya, Eng lah. Buku ini sebenarnya serem sih saya mau nunjukin karena bukunya Hitler. Jadi ini memorial dari Hitler, judulnya Mein Kampf. Aduh, susah nih bacanya. Bisa teman-teman bisa baca nggak? Mein Kampf mungkin ya. Saya belum nemuin yang versi bahasa Indonesianya, ini versi bahasa Inggris. Dan buku ini tuh menurut saya memberikan sisi lain dari Adolf Hitler. Jadi buku ini bahkan sempat tidak boleh terbit gitu, di brandel kayak gitulah istilahnya kalau di Indonesia. Karena dianggap memberikan pembelajaran yang kurang sesuai dengan nilai Eropa gitu, dan nilai-nilai negara saat ini lah, dia penuh dengan rasisme dan kawan-kawan. Tapi menurut saya memberikan perspektif lain buat saya buku ini, karena again di luar Adolf Hitler yang kita bisa lihat, Adolf Hitler itu diktator dan juga membunuh orang Yahudi, tapi di sini kita bisa lihat sisi lain dari Adolf Hitler. Dan menariknya, saya juga baru tahu ternyata Adolf Hitler itu orang Austria, bukan orang Jerman. Jadi dia itu di sini diceritakan bahwa dia itu sebenarnya punya mimpi untuk menyatukan Eropa. Lah, kebetulan domainnya itu adalah Jerman gitu. Buat teman-teman again yang pengen tahu Adolf Hitler dari sisi lain, buku ini sangat-sangat direkomendasikan. Tapi jangan dianggap saya setuju dengan Adolf Hitler ya. Cuma saya emang ke setiap cerita atau setiap sejarah itu saya ingin melihat dari sisi lain gitu. Karena again, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Bayangkan saat ini misalnya Adolf Hitler yang menang, ya pasti orang-orang Yahudi yang menjadi kambing hitamnya. Kurang lebih seperti itulah. That's why saya tidak membenarkan apa yang dilakukan Adolf Hitler, tapi saya bisa berempati lah dengan cita-citanya Adolf Hitler. Kenapa dia melakukan itu? Tapi tidak saya benarkan. Oke? Buku selanjutnya, buku apakah itu? Ya, itu buku Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara. Ini buku ini itu bukan serangkaian nih. Tan Malaka sih banyak keluarin buku ya. Madilog gitu. Kemudian ya ini salah satunya dari penjara ke penjara. Kenapa saya suka bukunya Tan Malaka yang ini? Karena Tan Malaka yang buku ini tuh menceritakan bagaimana perjuangan dia saat diasingkan. Dan kalau misalnya pejuang-pejuang lain itu kan dilempar ke pulau mana. Ini Tan Malaka mungkin spesial banget ya, sehingga dia tuh benar-benar dibuang itu ke luar negeri gitu, bahkan ke Filipina, ke China kalau nggak salah, dan ke beberapa negara lainnya gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat sisi lain dari Tan Malaka gitu. Sisi lain apa sih? Ternyata Tan Malaka itu ya orangnya idealis gitu. Bahkan dia bilang juga ya nggak mau merdeka dengan cara negosiasi gitu, dengan penjajah gitu. Kemudian dia juga di sini juga dikenal sebagai orang yang ahli menyamar gitu. Jadi kayak detektif atau spy gitu di sini. Bahkan dia bisa menguasai beberapa bahasa, sehingga dia juga kenal dengan petinggi-petinggi dari negara lain. Menarik banget, dan saya ngerasa nih ini ide liar saya. Seharusnya itu ya kurikulum Indonesia ini berasal dari bukunya Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara.
Karena kenapa? Karena bisa memberikan memberikan gambaran gitu, gambaran bagaimana sih perjuangan itu kayak gitu. Bahkan dia sempat bikin statement lah di sini tuh di buku ini gitu. Jadi kalau misalnya dia mau berjuang, kalau mau ingin memerdekakan Indonesia, dia harus memenjarakan egonya dia. Gitu. Bayangkan pengorbanannya Tan Malaka terhadap Indonesia gitu. Itu Tan Malaka. Dan yang nomor pertama, kayaknya kalau misalnya buat teman-teman yang ngikutin Instagram saya, kayaknya ini keprediksi lah buku biografi ya kan, belepotan kan deg-degan sih. Buku biografi favorit saya itu apa? Ya itu adalah 4 serangkai pendiri bangsa. Emang sih ini curang ya, sebenarnya ada 4 buku karena saya juga susah juga mau milih yang mana karena saya suka semua. Jadi buku 4 seri pendiri bangsa ini bukunya ada bukunya Soekarno, biografinya Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Ya, Tan Malaka adalah bisa dibilang meskipun nama saya Hatta, tapi saya adalah fans beratnya Tan Malaka gitu. Kenapa buku ini tuh menjadi top one-nya saya gitu? Karena kenapa buku ini tuh memberikan gambaran para bapak-bapak bangsa gitu. Nggak hanya soal bagaimana dia memperjuangkan negara ini, tapi juga bagaimana pengorbanan yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak bangsa kita agar negara ini tuh merdeka. Dan yang menariknya itu kalau saya teman-teman baca buku ini gitu, sebenarnya dari Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka ya sering terjadi friksi gitu. Tapi again mereka itu bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga menjadi refleksi lah buat kita bagaimana perbedaan pendapat itu biasa gitu loh. Bahkan pendiri bangsa kita juga sering berbeda pendapat gitu. Kalau misalnya sama pendapatnya menjadi aneh kan. That's why ini bisa menjadi contoh buat kita meskipun beda pendapat tapi kita memiliki tujuan yang sama gitu. Bahkan Tan Malaka sampai akhir hayatnya itu masih bersitekan sama Soekarno. Menarik bukan? Padahal Soekarno itu bilang bahwa kemerdekaan Indonesia itu terinspirasi oleh revolusinya yang digadang-gadang oleh Tan Malaka begitu. Jadi itu adalah 5 buku biografi favorit saya. Yang pertama tadi bisa dilihat tadi itu Elon Musk soal teknologi, nggak bisa. Elon Musk soal teknologi, kemudian Dawes Dekker, kemudian satu lagi Adolf Hitler, Tan Malaka, dan 4 sekawan bisa dilihat nih. Susah banget nih. Nah ini. Ya kan? Buku ini keren-keren banget buat kalian, susah banget. Nah ini buku ini keren-keren banget buat teman-teman buat baca dan juga teman-teman koleksi gitu. Bahkan buat buku ini saya tuh dulu kan nggak ada yang 4 segini langsung kan, sendiri kan. Jadi saya benar-benar beli lagi karena ingin koleksi buku ini gitu. Jadi again, buat teman-teman yang suka sejarah dan keping ngerti kisah sukses orang, buku biografi ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Oke, gitu aja buat review atau summary 5 buku biografi favorit saya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa support channel ini dengan like dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada tanggapan atau ini nggak benar gitu, ya silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.